Assalamualaikum teman-teman SD 4 Samin. Apa kabarnya? Alhamdulillah, hari ini teman-teman akan belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada materi sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang kelurahan. Kelurahan itu adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintah terendah. Kelurahan terdiri dari beberapa kampung, dan kampung terdiri dari beberapa rukun warga. Rukun warga terdiri dari beberapa rukun tetangga. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman akan belajar tentang peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan PSBB. Apa sih itu PSBB? Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB. Langkah ini dilakukan pada daerah-daerah yang terbukti memiliki kasus positif COVID-19 di wilayahnya dan sudah terjadi penularan secara masif. Di wilayah kita, wilayah Tangerang sendiri sudah diberlakukan PSBB sejak tanggal 18 April hingga 3 Mei 2020 mendatang. Dan bisa diperpanjang juga loh jika masih terjadi penularan. Sebelum membahas peran kelurahan dalam masa PSBB, Bu Iva akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang harus dilakukan selama masa PSBB ini. Yang pertama, teman-teman tetap harus di rumah aja. Kalaupun teman-teman akan keluar rumah karena sesuatu hal yang mendesak, teman-teman wajib menggunakan masker kain agar tidak tertular virus dari orang lain ataupun menularkan virus. Yang kedua, jika teman-teman sedang berada di luar rumah, teman-teman harus menjaga jarak aman minimal 1 meter atau disebut juga social distancing atau physical distancing dari orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Kenapa? Agar tidak terkena droplet orang yang terinfeksi virus. Droplet itu adalah percikan air yang terdapat dari bersin ataupun batuk dan bicara. Di dalam droplet itu terkandung virus yang bisa menularkan ke orang sekitar. Yang ketiga, teman-teman harus memperhatikan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Di mana teman-teman harus sering mencuci tangan minimal 20 detik menggunakan sabun di bawah air mengalir. Kemudian teman-teman harus memperhatikan etika batuk dan bersin. Saat teman-teman batuk dan bersin, ditutup mulut dan hidungnya menggunakan tisu ataupun siku tangan. Yang keempat, kita harus menghindari kerumunan, pertemuan atau perkumpulan yang lebih dari 5 orang karena resiko penularannya sangat tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah melarang kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak seperti pesta pernikahan, arisan. Yang kelima, selama masa PSBB ini, aktivitas belajar di sekolah dilakukan di rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keenam, bekerja dilakukan di rumah, kecuali bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan media, perbankan, transportasi, industri dan produksi itu masih harus masuk kerja. Yang ketujuh, orang-orang yang berada di daerah yang memberlakukan PSBB dilarang untuk melakukan mudik tahun ini agar tidak menularkan virus COVID-19 ke daerah tempat ia akan mudik. Yang kedelapan, melaksanakan aktivitas ibadah di rumah. Terutama umat Islam yang saat ini sedang melaksanakan ibadah Ramadan, diwajibkan melaksanakan sholat tarawihnya di rumah. Tidak melaksanakan buka puasa bersama yang mengumpulkan orang banyak.
tidak melaksanakan iktikaf di masjid, dan saat perayaan Idul Fitri nanti sholat id dilakukan di rumah masing-masing. Itulah tadi beberapa hal yang harus dilaksanakan selama masa penanggulangan wabah COVID-19 yang tertera pada peraturan PSBB. Dalam PSBB kali ini diperlukan sekali peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena di bawah pemerintah kelurahan ada RW dan RT, di mana RW dan RT adalah organisasi yang paling bawah sehingga mudah menyentuh masyarakat untuk mensosialisasikan tentang wabah COVID-19 ini. Seminimalnya ada 2 peran yang dapat dilakukan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan PSBB di wilayahnya. Yang pertama, peran sosialisasi. Kelurahan membentuk kampung siaga COVID-19 bekerja sama dengan RT RW setempat. Tugas dari kampung siaga COVID ini adalah mensosialisasikan aturan-aturan PSBB seperti yang sudah Bu Iva jelaskan sebelumnya. Kemudian mensosialisasikan juga pencegahan dan antisipasi penyebaran corona di wilayahnya. Dan terakhir, mensosialisasikan bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Yang kedua, peran pendisiplinan. Kelurahan bersama petugas kampung siaga COVID memantau warganya agar tidak berkerumun dan disiplin saling menjaga jarak. Jika terlihat ada kerumunan atau orang yang tidak melaksanakan jaga jarak, mereka boleh membubarkannya. Kemudian, memastikan warganya melakukan PHBS, misalnya dengan menyediakan banyak tempat cuci tangan di lingkungannya. PSBB ini dinilai efektif untuk memutus penularan COVID-19 di Indonesia, selama dilaksanakan dengan patuh dan disiplin oleh semua orang tanpa terkecuali. Pemutusan rantai penularan membutuhkan peran semua orang dalam pelaksanaannya. Kita sebagai pelajar Indonesia juga bisa berperan dalam penanganan wabah ini. Selain dengan patuh dan disiplin pada peraturan PSBB, kita bisa berperan dengan ikut mensosialisasikan beberapa hal yang tertera pada PSBB seperti tentang pola hidup bersih dan sehat, pentingnya memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak, mengedukasi cara cuci tangan yang benar, dan edukasi etika batuk dan bersin. Yuk kita jadi pahlawan penangkal COVID-19 juga. Semakin banyak pahlawan, semakin takut mereka berada di dekat kita. Dengan bersama-samalah kita mampu melawan si COVID-19. Teman-teman, bukan hanya pemerintah saja loh yang bisa berperan dalam menanggulangi wabah COVID-19 di Indonesia. Kita sebagai pelajar juga bisa turut berperan dalam penanganan wabah ini. Di tugas kali ini, teman-teman diminta untuk menjadi influencer kebaikan dengan cara pertama, membuat gambar tangan atau poster digital atau foto atau video. Semuanya harus hasil karyamu sendiri ya, dan boleh pilih salah satu. Kemudian menentukan tema. Temanya juga pilih salah satu. Temanya diantaranya tentang PHBS, mencuci tangan dengan benar, mempraktekkan etika batuk bersin, mengajak untuk memakai masker kain saat keluar rumah, menjaga jarak, dan yang terakhir tema jangan mudik. Nah, hasil karyamu itu diupload ke media sosial, boleh Instagram, Facebook, WA Story, atau YouTube. Boleh sosial mediamu sendiri, atau jika tidak punya, izin menggunakan sosmed ayah bunda. Nah, hasil karya yang sudah teman-teman upload di screenshot ya, lalu dilampirkan di kotak pada lembar kerja yang sudah disediakan. Dengan mempublikasikan karyamu ke sosial media, akan ada banyak orang yang melihat hasil karyamu. Harapannya orang yang melihat itu jadi terinspirasi dengan apa yang teman-teman lakukan, sehingga akan ada banyak orang yang tersadarkan dan terinspirasi untuk ikut serta dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Mari bersama kita menjadi pahlawan Indonesia.